Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarel Putranugraha. Di video pembelajaran biologi kali ini, saya akan menjelaskan struktur DNA dan replikasi DNA. Apa sih itu struktur DNA dan replikasi DNA? Oke, saya akan jelaskan. Sebelum itu, ayo nonton video ini. Belakangan ini banyak kasus tes DNA seperti yang dialami Rizky Aditya. Tes tersebut untuk mengetahui garis leluhurnya seperti orang tua atau ayah. Salah satunya untuk mengetahui hubungan biologis antara ayah dan anak, yaitu tes DNA paternitas. Lantas bagaimana prosesnya? Dikutip dari kompas.com, DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Tak hanya manusia saja, setiap makhluk hidup memiliki DNA. DNA ini berfungsi untuk menunjukkan perbedaan satu organisme dengan organisme lainnya. Baiklah teman-teman, tadi kan kalian sudah menonton video. Baiklah, selamat datang di dunia molekul terkecil. Tetapi, terpenting dalam kehidupan kita, yaitu DNA. Bayangkan, semua karakteristik yang membuat kita unik seperti warna mata, tinggi badan, bahkan potensi untuk mengembangkan bakat, semuanya tersimpan dalam heliks ganda yang super mungil ini. Molekul ini kecil, tapi kekuatannya besar. Bahkan, jika DNA di seluruh tubuh kita direntangkan, panjangnya bisa mencapai jutaan kilometer. Cukup untuk mengelilingi bumi berkali-kali. Luar biasa, bukan? DNA ini bukan hanya sekedar kode. Ini adalah instruksi kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan kita siapa kita saat ini. Misalnya, sini. Seperti saya dan adik saya, kami memiliki DNA yang berbeda. Itu yang membuat kami berbeda. Seperti misalnya adik saya memiliki DNA A dan saya memiliki DNA B. Itu bisa membuat kami berbeda. Meskipun kami saudara, itu adalah pembeda bagi kami, yaitu DNA. Oke, sekarang kalian mau tahu bagaimana cara DNA itu membelah dan strukturnya? Oke, saya akan jelaskan. Baiklah, kita mulai dengan struktur DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul berbentuk seperti tangga spiral panjang yang disebut double helix. Bayangkan DNA itu seperti tali spa atau yang diperintir menjadi spiral, tapi dengan anak tangga di tengahnya. Anak tangga ini bukan sembarang tangga, mereka adalah kode kehidupan kita. Anak tangga ini terdiri dari pasangan basa nitrogen, yaitu adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, lalu A selalu berpasangan dengan T, atau adenin selalu berpasangan dengan timin, sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Inilah yang membuat DNA menyimpan informasi genetik dengan sangat rapi. Seperti huruf dengan alfabet, pasangan basa ini menyusun kata-kata dan kalimat yang menjadi petunjuk bagi tubuh kita untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan. Nah, jadi DNA ini terdiri dari dua untai seperti tali yang saling melilit. Nah, anak-anak tangga pada struktur ini terbuat dari pasangan basa nitrogen yang disebut A, T, C, dan G. Mereka adalah singkatan dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Hebatnya, basa-basa ini nggak bisa berpasangan sembarangan. Misalnya, adenin atau I selalu berpasangan dengan timin atau T, dan sitosin atau C selalu dengan guanin atau G. Ini seperti kode rahasia, bukan? Nah, pasangan-pasangan basa ini saling melengkapi dan menyusun kata-kata. Apa ya kata-katanya? Yang menjadi penting bagi tubuh kita untuk membuat protein, membentuk sel, dan bahkan menentukan karakter fisik kita dari kecil loh. Nah, kombinasi A, T, C, dan G ini menciptakan kode yang luar biasa panjang yang menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk membentuk tubuh kita dari awal sampai akhir. Lalu, apa saja yang menjaga pasangan basa ini tetap pada tempatnya? Inilah tugas rangka utama DNA yang terdiri dari gula dan fosfat. Gula ini disebut deoksiribosa yang menjadi nama DNA. Bayangkan rangka ini seperti pegangan tangga
yang menjaga agar DNA tetap kokoh. Rangka ini melilit bersama pasangan yang basah untuk membentuk struktur stabil yang dapat menyimpan informasi genetik dengan sangat aman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses yang menakjubkan, yaitu replikasi DNA. Bayangkan, replikasi ini seperti membuat salinan blueprint kehidupan yang sempurna setiap kali sel membelah. Bagaimana sih cara DNA membuat duplikat dirinya sendiri? Mari kita lihat lebih dekat. Nah, kita mulai ya. Pembukaan DNA. Helikase sang pembuka resleting. Proses replikasi dimulai dengan enzim yang berani bernama helikase yang berfungsi membuka resleting helix ganda DNA. Resleting? Lucu kali bukan? Oke, helikase memisahkan dua untai DNA, membuka gulungan spiral untuk memberi ruang bagi proses selanjutnya. Bisa dibayangkan ini seperti membuka buku yang sudah lama tertutup sehingga informasi di dalamnya bisa dibaca dan disalin. Lalu, pembentukan untai baru, yaitu DNA polimerase sang pembuat pasangan. Selanjutnya, masuklah DNA polimerase, enzim yang berfungsi menambahkan pasangan basa baru ke setiap untaian DNA yang telah terbuka. Karena DNA bekerja dengan kode yang sangat spesifik, DNA polimerase selalu menambahkan basa yang tepat, seperti A dengan T dan C dengan G. Hasilnya seperti untai baru menjadi cerminan sempurna dari yang lama. Ini seperti mencocokkan potongan puzzle yang hanya bisa dipasangkan dengan cara yang benar. Menyusun ulang dan menyelesaikan proses. Setelah semua pasangan basa baru terbentuk, molekul DNA yang awalnya satu, kini sudah menjadi dua, masing-masing identik dengan molekul aslinya. Setiap molekul baru memiliki satu untai lama dan satu untai baru. Memastikan bahwa informasi genetika tetap terjaga dari satu generasi sel ke generasi sel berikutnya. Proses yang sangat cermat ini disebut replikasi semi-konservatif, karena setiap salinan membawa separuh dari informasi asli, sambil melengkapi separuh lainnya dengan salinan yang baru. Wow, semuanya terjadi dalam hitungan menit di dalam sel kita setiap hari. Tanpa kita sadari, luar biasa bukan? Proses ini memungkinkan sel kita tetap sehat, bergenerasi, dan terus menjalankan fungsi dalam tubuh. Nah teman-teman, kita kan sudah di penghujung video. Jadi, kita sudah melihat bagaimana DNA bukan hanya sebuah molekul, tapi benar-benar seperti arsip kehidupan, dengan struktur yang sempurna dan proses replikasi yang teliti. DNA menjaga agar setiap sel yang kita punyai instruksi yang benar. Berkat DNA, tubuh kita bisa terus berfungsi tumbuh dan memperbaiki diri. Ini adalah contoh dari kecerdasan alam yang luar biasa, mengingat bahwa semua ini terjadi dalam ukuran yang sangat kecil, tapi dengan dampak yang besar. Mungkin kita tidak bisa melihat DNA dengan mata telanjang, tapi efeknya ada di mana-mana dalam diri kita dan setiap makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ke dalam rahasia dunia mikroskopis bersama DNA. Semoga sains selalu membuat kita kagum dan terus memotivasi kita untuk memahami dunia lebih dalam. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.